Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin, man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus masjid daripada Al-Muhajiri yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau sekalian. Saya cintai, yang saya muliakan Ustaz Usman yang ada di sebelah saya dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh dan yang hadir pada pagi hari ini. Kita doakan semoga hadirnya kita pada acara ini, di kuliah subuh ini, tidaklah kita keluar kembali ke rumah kita masing-masing kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh urusan kita baik dunia akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang paling besar, nikmat yang mana kebanyakan manusia lalai karena nikmat yang salah digunakan yang Allah berikan kepadanya, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Jagalah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Apa itu? Yang pertama, syababaka qabla haramika. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Terutama bagi anak-anak muda yang datang ataupun yang mendengarkan kajian subuh ini, yang penting nikmat Allah yang harus kita jaga adalah masa muda kita. Di mana kita gunakan masa muda itu? Untuk apa kita gunakan masa muda itu? Jika kita gunakan masa muda kita untuk memakmurkan masjid, untuk memakmurkan tempat kita dengan ibadah, dengan Quran, dengan salat, dengan zikir kepada Allah, maka kita akan termasuk anak-anak muda yang kelak akan menjadi orang yang mendapatkan naungan pada hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan, ada 7 orang yang akan menjadi manusia yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan di hari kiamat. Siapa di antara 7 golongan tersebut yang akan mendapatkan naungan dari Allah? Di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh untuk beribadah kepada Allah. Masa mudanya digunakan untuk mencari ilmu agama, masa mudanya digunakan untuk mencari hal-hal yang manfaat, masa mudanya digunakan untuk ibadah, salat, tagarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Mereka adalah golongan orang-orang yang di antara 7 golongan tersebut mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan nanti di yaumil qiyamah kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, manfaatkan masa muda kita sebelum datangnya masa tua kita. Yang kedua adalah
wa ghinaka qabla fakrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Berapa banyak orang-orang di luar sana Allah berikan nikmat harta, Allah berikan nikmat rezeki, Allah berikan nikmat dunianya mudah, urusannya mudah, tetapi keduniaan mereka, harta mereka, kemampuan mereka untuk berinfak, tetapi mereka lalaikan hingga mereka tergiur dengan keindahan dunia, tergiur dengan kenikmatan dunia. Hingganya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun." Sampai kepada ayat, "Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Hei orang-orang yang mempunyai harta yang banyak, wahai orang-orang yang hidupnya mewah, berlimpah ruah hartanya, ingat di situ kata Allah, ada hak daripada saudara-saudaramu yang tidak mampu. Ketahuilah, kehidupan dunia sesungguhnya kata Allah tidaklah lebih daripada tempat orang lalai, tempat orang menumpuk harta, tempat orang bersaing satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan di alam dunia ini, baik yang kita lihat itu kesenangan, baik yang kita lihat itu kenikmatan, rupa harta dan lain semuanya, melainkan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Makanya hadirnya kita pada pagi yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini mengingatkan, manakala Allah berikan kita nikmat, baik berupa harta ataupun apapun yang kita milikan, ingat di situ ada kewajiban yang harus kita berikan kepada Allah, yakni infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. 5 hal yang telah diberikan oleh Rasulullah, wasiat wanti-wanti agar kita waspada. Yang pertama masa muda kita, kemudian masa kaya kita sebelum datang masa bangkrut atau miskin kita, kemudian wa faraghaka qabla syughlika, yang ketiga masa kesempatanmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh datang untuk memakmurkan masjid. Padahal banyak orang-orang di sini yang masih mampu, yang masih sehat, anak-anak muda yang tegar. Mereka mungkin masih lalai dengan dunianya, masih tertipu dengan dunianya, hingga sedikit di antara mereka yang sadar untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu menjadi orang pilihan untuk memakmurkan masjid Allah, untuk meramaikan masjid Allah dengan ibadah, dengan pembacaan Quran, dengan salat, dengan tagarrub mendekatkan diri kepada Allah. Kesempatan ini jangan sampai hilang begitu saja. Gunakan kepada hal-hal yang baik sebelum datangnya masa kesibukan kita masing-masing. Sesibuk apapun kita lupa, jangan sampai lupa ada kewajiban kita selaku hamba kepada Allah, minimal 5 menit dalam satu waktu kita sholat. Kita mempunyai 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Minimal paling sedikit kasih waktu untuk kita ingat, hati kita ingat bahawa kita ini Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, aku juga tidak menciptakan manusia illa liya'budun, kecuali satu tujuannya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kita ini Pak Bu dilahirkan ke alam dunia ini melalui proses bermacam-macam hingga lahirlah dari rahim kedua ibu kita. Tujuannya bukan cari dunia, tujuannya bukan cari harta, tujuannya bukan numpuk warisan, tujuannya bukan cari pangkat jabatan, tujuannya bukan cari popularitas di mata manusia, tapi tujuan kita diadakan di alam dunia ini dan kembali nanti kepada Allah dengan kematian. Tujuannya cuma satu, ibadah. Makanya saking sibuknya manusia, Allah pilihkan 5 waktu. Paling sedikit dalam ibadah itu tak usah lama-lama, 5 menit ya. Itu pun kalau kita khusyuk 5 menit udah bagus.
Udah betul 5 menit. Sejam Beb. Saya kalau 5 menit kurang nyaman Beb. Ibadah tuh sejam. Lebih bagus. Cepat jadi orang soleh nanti. Ini udah 5 waktu. Zuhur, maghrib, isya, subuh tak sempat. 5 menit di korting aja 2 menit. Udah sholat, udah macam apa tunggang langgang. Iktidalnya tak dipakai. Sebagian tempat kalau kita lihat di YouTube, di media sosial, ada yang sholat udah macam kayak begini. Tak ada tumak ninanya, tak ada. Ketenangannya tak ada. Makanya Rasulullah ajarkan kita, Sami Allahu liman hamidah. Diam dulu. Di dalam fikih itu dijelaskan, kadar kita diam ketika tumak nina itu bacaan subhanallah. Baru boleh ruku. Jangan, tak ada jedanya langsung ruku. Ada akhlaknya, ada adabnya, ada sopan santunnya. Kita masuk ke rumah orang yang pakai sopan santun, masa menghadap sang pemilik alam semesta kita tidak mempunyai akhlak, tak punya sopan santun. Kalau punya doanya, hafal doanya, lebih bagus kita pakai doa. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ruku, kemudian sujud. Subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lebih bagus pakai doa. Tahiyatnya pelan-pelan. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian bangun lagi. Allahu akbar. Kemudian bangun lagi. Ada semua tata cara daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca tahiyatnya dengan penuh penghayatan, at-tahiyyatu. Jangan sampai lupa tasdidnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Banyak orang tasdidnya lupa, banyak orang salah makhrajnya. Wa asyhadu anna Muhammadan. Itu harus ditekan, karena itu ada 2 mimnya, tidak boleh dibuang. Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini banyak juga problem di antara kita. Habib, lebih bagus mana nyebutkan kalimat asyhadu anna pakai sayyidana, asyhadu anna sayyidana Allahumma salli ala sayyidina, atau tak usah pakai. Yang lebih bagus pakai sayyidina. Itu bentuk pemuliaan kita, pengagungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lafaz sayyidina ini artinya bentuk pengagungan kita untuk Rasulullah, bentuk pemuliaan kita kepada Nabi Muhammad. Kalau manusia saja kita harus mencintai, kita harus memuliakan kepada yang lebih tua, masa kita tidak mau memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ini menjadi perbincangan di luar sana, banyak orang yang bertanya, apa yang lebih bagus, mana yang lebih bagus, pakai sayyidina atau tidak? Pakai sayyidina jauh lebih bagus ketimbang tidak pakai sayyidina Muhammad. Nah, setelah itu kita mempunyai waktu yang luang, kita sempatkan untuk ibadah kepada Allah, kita luangkan untuk ibadah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, bertakarrub kepada Allah dengan cara banyak. Ya mungkin nanti kalau selesai sholat di rumahnya masing-masing, tak sempat ke masjid, ambil Quran, baca walaupun 5 ayat. Tak usah banyak-banyak, yang penting istiqamah. Habib, saya baca ni sejus Beb sekali baca, tapi sebulan sekali. Untuk apa? Bagus 5 ayat walaupun sedikit, tapi berkesinambungan. Istiqamah. Dikatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah selalu berkesinambungan, jauh lebih baik daripada pembacaan setahun sekali, sebulan sekali tapi tak istiqamah. Kenapa? Istiqamah lebih baik daripada 1000 keramat. Ini orang-orang dulu Pak, berguru sama orang, berguru sama ustaz, berguru sama orang tua, nak cari ilmu. Ilmu apa? Supaya terbang. Ilmu apa? Supaya bisa baca hati orang. Tak usah dicari ilmu macam itu. Cari ilmu supaya hati kita semakin tawadu, rendah diri, tak sombong. Cari hati ilmu supaya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah, supaya kita ini lebih kuat ibadahnya kepada Allah, tak malas. Ini orang-orang zaman sekarang kalau udah pengantrian duit BLT berdiri semua. Kuat pula. Tapi kalau udah untuk sholat 5 menit, lama benar 5 menit, siapa yang baca ini?
Lama benar. Kenapa? Karena begitulah setan bermain, menggoda manusia supaya mereka menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah jauh lebih baik daripada 1000 keramat. Bapak, ibu, kalau solatnya dijaga, ibadahnya dijaga, ngajinya dijaga, Allah kasih nanti keramat. Keramat itu, Pak, bukan cuma bisa terbang di atas udara, berjalan di atas air, bukan. Keramat itu kelebihan yang Allah kasih kepada hamba sebab ibadahnya. Makanya orang soleh dulu, Islam ini dulu ketika dibawa oleh para ulama dari kota suci, dari kota Yaman, dari kota Hadramut negeri sana, setelah sampai ke India, kemudian sampai ke Asia sini, dibawa oleh Wali Songo. Itu keramat masih dimainkan, itu keramat ditunjukkan supaya apa? Meyakinkan hati orang pada saat itu. Karena dulu kebanyakan yang ada di Indonesia ini sebelum masuk Islam adalah Hindu dan Buddha. Diyakinkan hati dia dengan keramat, hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya, bisa tebak hati orang, bisa menyembuhkan penyakit yang tidak pernah sembuh, bisa membuat orang buta jadi melihat, bisa membuat orang berjalan yang lumpuh sudah sekian tahun lamanya. Itu keramat. Dan keramat itu muncul dari orang soleh. Jadi jangan heran, Bu. Misalnya nanti Habib, di kampung saya ini, Bib, ada orang bisa terbang di atas awan, berjalan di atas air. Tak usah kaki dulu. Iblis pun bisa, setan pun bisa. Lebih bagus lagi setan, lebih ahli lagi. Kau tanya sama dia, solat enggak dia? Ngaji enggak dia? Taat hukum Allah enggak dia? Kalau dia enggak solat, kerjaannya ganggu orang, kerjaannya ninggalkan Quran, kerjaannya suka fitnah-fitnah ulama, itu golongan orang-orang yang tak bagus. Karena keramat itu adalah suatu hal yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi atau keluar dari akal pikiran manusia, buah dari ibadah. Jadi kalau ibadah kita kuat, ibadah kita istiqomah, Allah kasih kita keramat. Insya Allah. Tapi kita ibadah bukan nak cari itu. Kita ibadah untuk cari ridho Allah. Kalau udah Allah ridho sama kita, Bu, kalau Allah sudah ridho kepada kita, Pak, apa yang kita minta Allah kasih. Jangan kita udah solat di korting-korting 5 waktu, aku tak bisa solat semua ni, 2 ya aku minta, duhur sama asar, sisanya kaya hilang. Terus dia berdoa, ya Allah kayakan hamba ya Allah. Solat dua waktu ya. Ya Allah berikan hamba rezeki yang lancar ya Allah. Solat cuma duhur asar, habis itu di korting aja waktunya 2 menit. Malaikat kanan kiri pencatat amal rokib atik ni, andai aku ni diizinkan Allah bijak kau ni. Saking drama. Udahlah solatnya tak betul, solatnya tak khusyuk, minta. Semua diminta. Aku pengen mobil ya Allah, aku pengen kaya ya Allah, aku pengen punya rumah gedung ya Allah, aku pengen punya semua diminta. Tapi untuk Allah sedikit. Makanya kata Al-Imam Al-Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ini ulama luar biasa, Bu. Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi salah satu ulama yang menjadi rujukan di masanya, yakni beliau ulama Mesir, Al-Azhar. Beliau mengatakan, la ta'budullaha liyu'tiyah. Jangan kau sembah Allah, jangan kau solat kepada Allah agar Allah memberikan apa yang kau minta. Jangan. Berarti kita solatnya bukan untuk Allah, pengen dapat sesuatu. Paham tak deh kira-kira? Kalau kita solat, jangan mengharap balasan dari Allah. Jangan. Makanya nanti kalau kita kajian kita insya Allah di pekan yang akan datang, itu ada kitab yang menjelaskan antara hubungan seorang hamba dengan Allah. Ada ibadahnya pedagang. Tahu ibadah pedagang, Bu? Pedagang itu kalau dia jual barang harus dapat untung, harus dapat balikan. Ya kalau kita solat kepada Allah, mengharap pemberian Allah, sama seperti ibadahnya pedagang. Ada ibadahnya orang yang tertekan. Ya kalau orang merasa ibadahnya terpaksa, ibadahnya budak. Ibadahnya orang yang terpaksa, tertekan.
Tak ada gunanya ibadah. Jadilah ibadah itu seperti orang yang merdeka, tanpa dipaksa, tanpa ada tuntutan kepada Allah, dikerjakan ikhlas mencari ridha Allah. Allah akan berikan apa yang diminta. La ta'budullah, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, jangan kau ibadah kepada Allah liyu'tiyahu, supaya Allah memberikan kepadamu segala apa yang kau minta. Bal u'buduhu, tetapi sembahlah Allah, solatlah kepada Allah, pujilah Allah, sucikan nama Allah, liyarda, agar Allah ridha kepada kita. Fa idza radiya, kalau Allah sudah suka dengan kita, Pak, kalau Allah sudah cinta dengan kita, Bu, kalau Allah sudah ridha dengan kita, adhasyakum bi ata'i, Allah sibukkan kita dengan pemberiannya, saudara-saudara. Jadi jangan kita mikir besok nak makan apa, besok nak dapat kerja apa. Jangan pernah ragu. Yang ngatur rezeki kita Allah, yang kasih kita makan Allah, yang kasih kita hidup Allah, yang kasih kita mati Allah, yang menyembuhkan kita penyakit dari penyakit kita Allah. Usaha kita apa? Tugas kita apa? Usaha, ikhtiar. Mau kerja, kau dapat rezeki. Mau usaha, kau dapat kerja. Tapi jangan mikirkan besok anak aku makan apa, bini aku makan apa. Macam orang tak punya Tuhan, macam orang tak punya Allah. Kita ini umat Islam diajarkan iman. Makanya mantapkan hati kita dengan iman. Percaya kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki aku. Ya Allah, Engkau yang memberi aku makan, yang memberi anak istri aku makan, yang memberi aku kerja. Engkau ya Allah. Apa yang harus kita sibukkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Makanya alhamdulillah, ibu-ibu walaupun tadi sudah nunggu lama, ada kesempatan menggunakan waktunya untuk duduk sebentar di Masjid Al-Muhajirin untuk mendengarkan kajian. Maka insya-Allah ibu termasuk orang-orang, bapak-bapak juga orang yang nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang menggunakan waktunya kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan untuk segenap bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Setelah ada beberapa hal, kalau saya sebutkan satu persatu sampai 5 takut memakan waktu yang lama. Ada 3 tadi yang saya ingatkan. Pertama, anak muda, gunakan masa mudanya untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, baik itu perempuan ataupun laki-lakinya. Kalau punya anak perempuan ataupun anak laki-laki yang mulai beranjak dewasa, jadikan anak-anak Anda supaya menjadi anak yang dekat kepada Allah, supaya menjadi anak yang tahu tentang Islam, supaya menjadi anak yang dekat kepada syariat Rasulullah SAW sebelum datang pada masanya penyesalan. Kapan penyesalan datang? Kalau sudah tua. Bapak-bapak ni saya kasih tahu nih, kalau kita ini Pak tak bisa jadi orang baik, tak bisa jadi orang alim, minimal anak kita jadi orang alim. Minimal anak kita jadi orang baik. Udahlah kita tak bisa jadi apa-apa, jadikan anak kita orang yang alim. Habib, saya ni bukan penghafal Al-Quran. Habib, kata yang ibu-ibu, saya ni mak-mak bukan penghafal Al-Quran, tapi saya ingin anak saya jadi hafal Quran, jadi ustazah, Habib, jadi orang menyampaikan daripada ilmunya Rasulullah. Mondokkan bapak-bapak punya anak, ibu-ibu punya anak, mondokkan. Cari guru yang baik supaya anaknya kenal Islam, kenal ajaran Rasulullah SAW. Kedua, masa muda sebelum masa tua. Kemudian waktu kesempatan kita sebelum datang masa sulit kita. Yang ketiga, masa kaya kita sebelum datang miskin kita. Tak pernah, jangan ragu Bu, jangan pernah takut kalau kita berinfak, apalagi untuk masjid, untuk mushola, untuk pesantren, untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan orang banyak. Jangan pernah takut. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Siapa yang mengeluarkan sesuatu di jalan Allah, Allah ganti, Allah balas. Ibu bantu 1.000, Allah ganti nanti 10.000.
tapi dengan keyakinan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari tadi saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu ni malah lihat jam, malah bila habis nak selesai ni. Baru saya sampai, baru 10 menit. Betul, bang, sejam dah, belum. Belum ada apa-apanya. Jadi ingat wasiat saya bahawa jangan pernah takut untuk berinfak. Jangan pernah takut untuk membantu orang yang tak mampu. Apa yang kita mampu kasih bantu. Nanti kita kaya, di sebelah kita tak mampu, cuma dengesakkan ya. Dikasih harapan ya, bantu dia. Kita ni pakaiannya bagus, Bu. Ibu pakaiannya bagus, bapak pakaiannya bagus. Berapa banyak saudara muslim kita di luar sana yang pakaiannya compang-camping, telanjang, tidak menutup aurat. Kasih dia pakaian. Ada dua manusia yang harus kita bantu, Pak. Satu, orang yang tak mampu. Kasih bantuan kepada mereka. Yang kedua, ada orang mampu tapi kelihatannya tak mampu. Orang kaya, Islam, mukmin, muslimah, pakaiannya tak betul. Kasih dia. Yang tak pernah pakai kerudung, kasih kerudung. Itu harus bantu kan, supaya sadar. Bukan karena dia tak mampu, supaya dia kembali kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai jilbab wajib hukumnya. Jangan di sini pakai jilbab, emak-emak ni keluar dari masjid langsung dibuka semua. Bapak-bapak ni harus punya cemburu. Masa aurat bini aku dilihat sama laki-laki lain? Masa bini aku dilihat kecantikannya oleh orang lain? Kecantikan bini aku cuma aku yang boleh lihat. Jadi harus punya cemburu. Ini tidak zaman sekarang ni. Mau bini ke pasar ke tak berkudung ke nak pakai daster, kaci kau dah. Salah juga. Emak-emak satu rambutnya keluar. Dengarkan baik-baik, Bu. Satu rambut emak-emak ni keluar, dipanggang nanti di akhirat, di neraka. Tapi dosanya mak-mak yang nanggung bapak-bapak ni. Makanya ketika ijab qabul tu nikahaha wa tazwijaha, aku terima nikahnya, aku terima kawinnya. Diterima juga somilnya, diterima juga cerewetnya. Mak-mak kan begitu perempuan. Aku terima juga beleteng dia, aku terima juga marahnya dia, aku terima juga dosa dia dunia akhirat. Hati-hati bapak-bapak, ditanya sama Allah, mau kau ni bapak-bapak semuanya ni balik bolak-balik setiap tahun pergi haji umrah, bininya dibiarkan, bini masuk neraka. Kenapa kau masuk neraka? Ya Allah, aku masuk neraka, laki aku biarkan. Panggil laki kau, dia haji, dipijak malaikat, membiarkan istrinya membuka aurat. Makanya penting kajian begini nih supaya menambah pengetahuan kita tentang Islam. Ibu-ibu jangan khawatir kalau nak masuk surga gampang. Paling gampang masuk surga itu perempuan. Apa gampangnya? Di antaranya kata Rasulullah, ayyuma imra'atin, siapa saja perempuan yang sudah menikah. Siapa saja perempuan yang sudah menikah, solat khamsaha, dijaga solat 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan selama tidak ada halangan haid atau nifas, dia jaga, dia laksanakan. Kemudian wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya, mencintai suaminya, menghargai keringat suaminya, tidak pernah melawan suaminya. Selama suaminya tidak pernah mengajak dia untuk bermaksiat kepada Allah, dia taat, dia sayang, dijaga anak-anaknya. Apa kata Rasulullah? Masuklah kau ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Ibu mau surga apa? Surga banyak. Ada surga tu Naim, ada surga tu Aden, ada surga Firdaus. Terserah mau masuk pintu manapun, yang penting solatnya dijaga, yang penting puasanya dijaga, yang penting taat kepada suaminya, jaga kehormatannya, kemaluannya jaga saat jauh dari suami. Ini banyak orang-orang zaman sekarang, suaminya merantau ke Malaysia, merantau ke Singapura, merantau ke Arab, merantau ke mana cari kerja, cari makan. Bininya pula
tak bercinta dengan orang lain. Na'udzubillah min. Ibu jaga kehormatannya karena jauh dari suami saat kerja. Kemudian taat kepada suami, cinta kepada suami, kemudian solatnya dijaga, puasa dijaga, masuk surga manapun. Pilih, kata Nabi Muhammad. Bukan saya yang ngomong, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu yang datang pada pagi hari ini, kajian kita temanya pada saat ini untuk bersama-sama mengingatkan betapa pentingnya kita ini mempunyai waktu untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita, harta kita, kesempatan kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, kira-kira andai kata nanti mulai malas nak ke masjid, mulai malas bapak-bapak nak ke masjid, ada godaan seperti itu, udah tahu dah yang goda siapa. Musuh kita itu bukan manusia, musuh kita bukan sesama umat Islam. Akhirnya tak bertegur sama tetangga, tak boleh. Tak tegur sama keluarga karena ada masalah sikit, tak boleh. Musuh kita tu Allah bilang dalam Al-Quran, setan musuh kita. Jadi jangan cari musuh sama yang lain. Musuh kita setan. Yang bikin kita malas solat, yang bikin kita malas ngaji, setan, hawa nafsu. Itu musuh kita dua tu, tak ada yang lain. Makanya nanti kalau udah ibu-ibu bapak-bapak mulai malas, saya mau tanya, kira-kira kalau ada godaan seperti itu, kira-kira bisa ngelawan tak? Bisa ngelawan tak? Insya Allah. Nah, baiklah ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal menarik sedikit yang ingin saya sampaikan. Ada hal menarik, Bu, Bapak, karena ini berkaitan tentang masjid. Yuk mari kita makmurkan Masjid Al-Muhajirin dengan ibadah, dengan salat, zikir. Insya Allah kalau urusan kita dengan Allah diperbaiki, kalau sholat kita diperbaiki, ngaji kita lebih dirajinkan, tak usah khawatir, rezeki datang nyari kita. Rezeki datang nyari. Habib kok tahu begitu, Habib? Dengarkan baik-baik. Al-Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan, ini tips. Mungkin banyak ada yang bertanya dalam jiwa atau bertanya dalam hatinya, Habib, saya ini sering ikut kajian, saya ini sering ikut pengajian, tapi tak kaya-kaya saya ni, Habib. Niat kau tak salah. Niat kau salah tak betul. Niat ikut kajian itu supaya hati, jiwa kita bisa lebih baik. Betul? Kita hadir kajian supaya kita lebih semangat untuk ibadah. Bukan nak cari kaya. Kalau nak cari kaya, saya kasih jalannya. Satu di antaranya, takwa kepada Allah. Takwa jaga. Apa yang Allah wajibkan, jalankan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Allah kasih rezeki. Pasti itu janji Allah Subhanahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar. Habib, usaha saya sempit, rezeki saya sempit, Allah kasih jalan keluar. Tak usah khawatir. Yang penting syaratnya satu, takwa. Kalau Allah suruh solat, solat. Kalau Allah suruh ngaji, ngaji. Kalau Allah suruh taat kepada suami, taat. Kalau suami suruh menunaikan hak istri, tunaikan. Allah akan berikan jalan keluar dalam segala problem kehidupan kita. Dan juga ada amalan, kalau pengen diberi kemudahan oleh Allah dalam urusan dunia, rezeki kita diberkahi oleh Allah. Riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Sayyidina Abbas ini punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Jadi beliau meriwayatkan, siapa saja yang membaca surat Al-Waqi'ah sehabis solat asar, maka tidak akan ada kefakiran menyertai dia. Tidak akan ada kefakiran akan masuk ke dalam rumahnya kalau dia baca selesai habis solat asar. Baca itu amalan-amalan tu. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah
ambil waktu. Kalau pengen rezekinya lancar. Yang kedua, jangan sampai lupa baca solawat. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Panjangan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil masak mama baca solawat. Mau jalan di motor baca solawat. Solawat tu amalan orang tua dulu. Kata orang tua dulu, tak usah banyak-banyak kau punya ilmu, tak usah tinggi-tinggi kau punya ilmu. Jangan lupa jangan tinggalkan solawat. Solawat itu selain menyejukkan hati, melancarkan rezeki. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, makmurkan masjid ini dengan ibadah. Semoga dengan hadirnya kita, datangnya kita di Masjid Al-Muhajirin pada pagi hari ini, semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga datangnya kita di Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda ataupun yang membawa anak-anaknya, anak-anak yang di luar sana lagi bermain, semoga dengan doa-doa Anda berkah kita memakmurkan masjid Allah, berkah kita memakmurkan daripada rumah Allah ini. Semoga mereka anak-anak yang kecil di luar sana menjadi anak yang saleh dan salehah, menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya ini dimudahkan urusannya oleh Allah. Dosa kita diangkat oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja, dosa yang terlihat ataupun dosa yang tak tampak. Semoga dengan kemuliaan kita berkumpul pada pagi hari ini dengan membaca Al-Quran, dengan sholat berjamaah, semoga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya man ya'tihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah ya Allah. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata salah, khilaf dalam penyampaian, kata yang tak betul, penyampaian yang tak baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. InsyaAllah manakala ada waktu, kesehatan, semoga semuanya disehatkan zahir batinnya oleh Allah, akan bertemu di kajian yang akan datang insyaallah. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.